Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Berjumpa lagi dengan saya, Parsi Eskom CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 8 Oku, Sumatera Selatan. Masih dengan fasilitator yang hebat, Bapak Dr. Haji Jajang Supriyatna MPD, dan pengajar praktik Bapak Data Wardana SPD GR. Tugas kali ini adalah tugas 2.1.8 koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksud dari pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana caranya agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus, yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Dua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, terdapat 3 aspek strategi pembelajaran, yaitu 1. Kesiapan belajar atau readiness, yang kedua, minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat belajar murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid meliputi lingkungan belajarnya, kemudian budaya, gaya belajar murid, dan kecerdasan majemuk, di mana kecerdasan setiap murid itu berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, dengan mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, ada diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi yang pertama adalah diferensiasi konten. Ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan cara membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan strategi yang ketiga itu adalah diferensiasi produk, di mana bukti yang menunjukkan apa telah dipahami oleh murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Keterkaitan yang pertama, itu adalah modul 1.1 dengan modul 1.2. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan yang kedua antara modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dalam menuntun murid merdeka belajar, di mana hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi yang ketiga, antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Koneksi yang terakhir adalah antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video.